Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Internasional yaitu Ibu Maya Novitasari, SEMAK. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Wilantika Fatim dengan NIM 2003101054, Nadifa Mutiara Lestari dengan NIM 2003101055, Bila Anastasia dengan NIM 2003101056, dan Sela Ira Apriana dengan NIM 2003101058. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Budaya dan Klasifikasi Akuntansi. Akuntansi dan Nilai Budaya. Harrison dan MC Kinan mengusulkan sebuah rangka metodologis yang memasukkan budaya untuk menganalisis perubahan regulasi pelaporan keuangan pada tingkat nasional. Penggunaan rangka ini telah ditunjukkan melalui sebuah analisis terhadap sistem akuntansi di Jepang. Budaya yang meliputi nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipegang oleh sebuah masyarakat dianggap sebagai sebuah elemen penting untuk memahami bagaimana sebuah sistem sosial berubah karena budaya mempengaruhi perilaku, dan perilaku akan mendasari sistem hukum dan susunan institusional yang lain. Pendekatan ini dilengkapi oleh Gray yang menyatakan bahwa rangka teoritis yang memasukkan budaya dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi diversitas akuntansi internasional dan untuk mengidentifikasi pola-pola perkembangan akuntansi secara internasional. Gray menyatakan bahwa budaya pada tingkat nasional dapat menyebar ke subkultur pekerjaan dan subkultur organisasi. Praktik dan sistem akuntansi dapat mempengaruhi dan memperkuat nilai-nilai sosial. Dengan pertimbangan ini, dapat diperoleh wawasan yang lebih fundamental mengenai diversitas sistem akuntansi dan pelaporan nasional. Selanjutnya, dimensi budaya nasional. Hofstede menunjukkan terdapat 4 dimensi budaya nasional. Yang pertama yaitu individualisme versus kolektivisme. Individualisme mengacu pada preferensi terhadap jalinan rangka sosial yang longgar di mana individu dianggap hanya memperhatikan diri sendiri dan keluarga dekatnya. Sebaliknya, kolektivisme mengacu pada preferensi terhadap jalinan sosial yang ketat di mana individu bergantung pada sanak saudara, trah, atau kelompok-kelompok lainnya untuk memperhatikannya sebagai imbalan atas loyalitasnya. Yang kedua, jarak kekuasaan besar versus kecil. Jarak kekuasaan adalah benteng di mana para anggota sebuah masyarakat menerima ide bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi distribusi secara tidak sama. Yang ketiga, penginderaan ketidakpastian lemah versus kuat. Penginderaan atau ketidakpastian menunjukkan tingkat di mana para anggota sebuah masyarakat merasa tidak nyaman terhadap ketidakpastian dan ambiguitas. Perasaan ini mendorong mereka untuk mempunyai sebuah keyakinan untuk menjanjikan kepastian dan untuk mempertahankan institusi yang melindungi persesuaian. Penginderaan ketidakpastian kuat menunjukkan bahwa masyarakat mempertahankan keyakinan dan perilaku yang kaku serta tidak toleran terhadap ide-ide atau orang-orang yang menyimpang. Penginderaan ketidakpastian lemah menunjuk pada masyarakat yang mempertahankan lingkungan yang lebih santai, di mana praktik lebih penting daripada prinsip dan toleransi terhadap penyimpangan relatif besar. Dan yang keempat, atau yang terakhir, maskulinitas versus femininitas. Maskulinitas mengacu pada preferensi masyarakat terhadap pencapaian, kepahlawanan, ketegasan, dan kesuksesan material. Sebaliknya, femininitas dapat yang lemah mengacu pada kekerabatan, kerendah hatian, perhatian terhadap yang lemah, dan kualitas hidup. Isu penting yang dibahas oleh dimensi ini, cara ini mana sebuah masyarakat mengalokasi peran-peran sosial antar pria dan wanita. Nilai-nilai akuntansi. Beberapa peneliti mengusulkan identifikasi terhadap 4 nilai akuntansi yang diderivasi dari sebuah review terhadap praktik dan literatur akuntansi sebagai berikut. Yang pertama ada profesionalisme versus kontrol statutory
ada uniformitas versus fleksibilitas, konservatisme versus optimisme, dan kerahasiaan versus transparansi. Yang pertama, profesionalisme versus kontrol statutory. Nilai ini mencerminkan preferensi terhadap pelaksanaan pertimbangan profesional individu dan mempertahankan regulasi diri profesional, bukannya kepatuhan terhadap kontrol statutory dan tuntutan hukum yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, uniformitas versus fleksibilitas. Nilai ini mencerminkan preferensi terhadap praktik akuntansi yang seragam antar perusahaan, bukannya fleksibilitas yang sesuai dengan lingkungan perusahaan individual. Konservatisme versus optimisme mencerminkan preferensi terhadap pendekatan pengukuran yang hati-hati sehingga mampu menghadapi peristiwa masa mendatang yang tidak pasti, bukannya pendekatan yang lebih optimis dan lebih berani menanggung risiko. Dan yang terakhir, keempat, kerahasiaan versus transparansi. Nilai ini mencerminkan preferensi terhadap kerahasiaan dan disclosure informasi bisnis hanya ditujukan kepada mereka yang paling terlibat dengan pendanaan dan manajemen perusahaan, bukannya pendekatan yang lebih transparan, terbuka, dan akuntabel secara publik. Selanjutnya, klasifikasi akuntansi. Nilai-nilai akuntansi yang paling relevan dan profesionalisme atau otoritas statutory untuk sistem dan pelaksanaan akuntansi adalah profesionalisme dan keseragaman. Keduanya berkenaan dengan regulasi dan tingkat pelaksanaan atau kesesuaian atau konformitas. Oleh karena itu, keduanya dapat digabungkan dan ditentukan klasifikasi bidang-bidang budaya dengan sebuah basis pertimbangan atau judgmental basis. Nilai-nilai akuntansi yang paling relevan selanjutnya dengan praktik-praktik pengukuran dan sampai tingkat tertentu dengan informasi yang didisclose adalah dimensi konservatisme dan dimensi kerahasiaan atau sekresi. Oleh karena itu, kedua dimensi ini dapat digabungkan dan diklasifikasi bidang-bidang budaya dihipotesiskan berdasarkan judgement. Selanjutnya, pendekatan dalam klasifikasi akuntansi. Klasifikasi sistem akuntansi bermanfaat bagi para pembuat kebijakan dalam menaksir prospek dan problem konvergensi akuntansi internasional. Bagi pembuat kebijakan tingkat nasional, klasifikasi ini akan lebih memampukan para pengambil kebijakan untuk memprediksi problem-problem yang akan timbul dan mengidentifikasi solusinya dan mempelajari pengalaman negara-negara yang mempunyai pola perkembangan serupa. Bagi negara berkembang yang sedang mencari sistem akuntansi yang tepat, klasifikasi ini dapat merupakan acuan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam klasifikasi ada dua macam, yaitu pendekatan deduktif dan induktif. Dalam pendekatan induktif atau pendekatan empiris, pengelompokan dilakukan berdasarkan praktik-praktik akuntansi nasional dan kemudian disusun penjelasan mengenai faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang terkait dengan klasifikasi tersebut. Dalam pendekatan deduktif, diidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang relevan, dan dengan menghubungkan faktor-faktor ini dengan praktik akuntansi nasional, disusun pola pengelompokan internasional. Pendekatan induktif. Pendekatan ini dimulai dengan menganalisis praktik-praktik akuntansi individual. Yang paling penting adalah analisis Nair dan Frank tahun 1980 dalam Redbook dan kawan-kawan tahun 2006 yang melakukan perbedaan empiris antara praktik pengukuran dan disclosure karena praktik-praktik ini dianggap mempunyai pola perkembangan yang berbeda. Setelah mengidentifikasi kelompok-kelompok negara, Nair dan Frank mencoba menghubungkan kelompok tersebut dengan sejumlah variabel berjelas. Dan ternyata, memang terdapat perbedaan dalam kelompok-kelompok disclosure dan kelompok-kelompok pengukuran. Di samping itu, hubungan antara faktor-faktor lingkungan dan sistem akuntansi hanya dinyatakan secara umum. Juga kurang diperhatikannya pengaruh budaya yang mungkin merupakan faktor yang lebih fundamental yang menyebabkan diversitas akuntansi. Pendekatan deduktif. Ada 3 klasifikasi, yaitu klasifikasi berdasarkan pendekatan perkembangan akuntansi, sistem hukum atau hukum umum dan hukum undang-undang, dan yang terakhir, sistem praktik atau penyajian wajar dan kepatuhan hukum. Pendekatan perkembangan akuntansi.
Ada 4 pendekatan perkembangan akuntansi. Yang pertama, dalam pola ekonomi makro, akuntansi bisnis berkorelasi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Praktik akuntansi diderivasi dan didesain untuk mencapai tujuan atau goal ekonomi nasional. Yang kedua, dalam pola ekonomi mikro, akuntansi dipandang sebagai cabang ekonomika bisnis. Di sini, akuntansi dikembangkan dari prinsip-prinsip ekonomi mikro. Fokusnya adalah perusahaan individual yang tujuan utamanya adalah bertahan hidup dan berkembang. Yang ketiga, dalam pola disiplin independen, akuntansi dipandang sebagai fungsi jasa dan diderivasi dari praktik bisnis. Pragmatisme dan judgment berakar dari sini. Akuntansi dipandang mampu untuk menyusun rangka konseptualnya sendiri yang diderivasi dari praktik bisnis yang sukses. Yang keempat, dalam pola akuntansi seragam atau uniform accounting pattern, akuntansi dipandang sebagai cara administrasi dan pengendalian yang efisien. Yang selanjutnya, menurut sistem hukum, akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu akuntansi di negara hukum umum dan juga akuntansi di negara hukum undang-undang. Yang pertama ada hukum umum. Akuntansi hukum umum sering disebut sebagai akuntansi Anglo-Saxon, akuntansi British American, atau akuntansi berbasis mikro. Akuntansi ini berasal dari Inggris yang kemudian diekspor ke Australia, Kanada, Hong Kong, India, Malaysia, Pakistan, dan juga Amerika Serikat. Karakteristiknya yaitu yang pertama berorientasi kepada penyajian wajar, lalu transparansi, disklosur penuh, dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan juga akuntansi pajak. Sumber keuangan utamanya yaitu dari pasar saham. Penentuan standar akuntansi cenderung merupakan tugas dari sektor swasta. Dalam hukum umum ini, profesi akuntansi berperan sangat penting. Sistem hukum umum ini memberikan proteksi yang relatif lebih kuat daripada sistem hukum undang-undang. Yang kedua yaitu ada hukum undang-undang. Akuntansi hukum undang-undang sering disebut sebagai kontinental, legalistik, atau makro seragam. Banyak dijumpai di sebagian besar negara Eropa kontinental dan bekas koloninya yaitu di Afrika, Asia, dan juga Amerika. Untuk karakteristiknya, yang pertama ada berorientasi legalistik, yang kedua tidak jelas atau disclosure-nya sedikit, dan juga sejajar antara akuntansi keuangan dan juga akuntansi pajaknya. Untuk sumber keuangan dominannya berasal dari bank dan juga pemerintahan. Laporan keuangan diutamakan untuk melindungi kepentingan kreditor. Penentuan standar akuntansi dilakukan oleh sektor publik, dan profesi akuntansi tidak begitu berpengaruh. Lalu ada penyajian wajar. Penyajian wajar dan substance over form atau substansi mengungguli bentuk merupakan karakteristik akuntansi hukum umum. Akuntansi ini berorientasi kepada kebutuhan investor eksternal dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan didesain untuk menilai kinerja manajemen dan memprediksi arus kas serta profitabilitas. Disclosure dalam hal ini sebagai informasi tambahan yang relevan. Lalu ada kepatuhan hukum. Akuntansi kepatuhan hukum didesain untuk memenuhi tuntutan pemerintah. Jumlah laba yang ada digunakan sebagai dasar penentuan dividen dan bonus. Pengukuran yang digunakan yaitu pengukuran konservatif yang penuh kehati-hatian. Adanya laba yang tidak berfluktuasi menyebabkan pembayaran atas pajak, dividen, dan juga bonus menjadi stabil. Yang terakhir yaitu memudarnya diversitas akuntansi. Ada beberapa alasan penyebabnya menurut Choi dan Meek tahun 2008. Yang pertama, semakin pentingnya arti pasar modal di seluruh dunia. Model semakin mengglobal sehingga menimbulkan dorongan untuk menentukan standar pelaporan korporasi tingkat dunia. Yang kedua, semakin banyak dilaksanakan penyusunan dua laporan keuangan, yaitu sesuai prinsip regulasi domestik dan juga sesuai prinsip regulasi internasional. Dan yang ketiga, sejumlah negara hukum undang-undang, terutama Jerman dan Jepang, menggeser tanggung jawab dalam penentuan standar akuntansi dari pemerintah ke kelompok sektor swasta profesional independen. Perubahan ini menyebabkan proses penentuan standar lebih mirip dengan yang terjadi di negara hukum umum dan terlihat sebagai sebuah cara untuk secara lebih aktif mempengaruhi agenda IASB. Hal ini menunjukkan bahwa rangka lain selain sistem hukum diperlukan untuk mengklasifikasi akuntansi di dunia.
Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.